Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suasana. Ruang dokter spesialis andrologi. Cahaya lampu neon terasa terlalu terang dan dingin. Hana, 29 tahun, duduk dengan punggung tegak, sementara Fajar, 31 tahun, terus memainkan kunci mobilnya dengan gelisah. Dokter spesialis itu melepas kacamata, menatap map hasil laboratorium di depannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia menghela napas panjang, jenis helaan napas yang biasanya mendahului berita buruk. Pak Fajar, Bu Hana, saya sudah meninjau hasil pemeriksaan sperma ketiga kalinya untuk memastikan tidak ada kesalahan laboratorium. Dokter itu menjeda kalimatnya, menatap Fajar dengan empati. Hasilnya tetap sama, azoospermia total, tidak ditemukan sel sperma sama sekali dalam cairan ejakulasi. Hana merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Artinya, apa dok? Bisa diobati dengan hormon? Atau kita langsung program bayi tabung? Dokter itu menggeleng perlahan. Dalam kasus Pak Fajar, ini adalah kegagalan testis primer. Pabriknya memang tidak memproduksi benih. Peluang untuk pembuahan alami, bahkan bayi tabung dengan sel sperma sendiri, secara medis adalah 0. Hening. Ruangan itu mendadak terasa hampa udara. Fajar tidak bersuara. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak layu, pucat dan penuh kekosongan. Ia tidak menatap Hana. Ia hanya menatap lantai seolah-olah lantai itu akan terbelah dan menelannya. Transisi suasana. Di dalam mobil, perjalanan pulang. Hujan mulai turun membasahi kaca depan. Tangannya mencengkram kemudi hingga buku jarinya memutih. "Mas, pelan-pelan," bisik Hana sambil terisak. "Kita cari opini kedua. Mungkin di Singapura atau..." "Tidak ada opini kedua, Hana," bentak Fajar. Suaranya pecah, penuh kemarahan yang sebenarnya ditujukan pada dirinya sendiri. "Dokter tadi sudah jelas. Aku mandul. Aku cacat. Aku bukan pria sempurna yang diharapkan keluargaku." Fajar menepikan mobilnya secara mendadak di bahu jalan tol. Ia menidurkan kepalanya di atas setir dan mulai terisak. Sebuah pemandangan yang belum pernah Hana lihat selama 5 tahun mereka bersama. "Ibu akan membunuhku, Hana. Kau tahu bagaimana ambisinya soal cucu laki-laki untuk meneruskan nama keluarga. Jika mereka tahu aku yang bermasalah, aku tidak akan punya muka lagi di depan mereka." Hana mengelus punggung Fajar, mencoba memberikan kekuatan yang ia sendiri pun tidak memilikinya. "Kita hadapi bersama, Mas. Kita bilang yang sejujurnya." Fajar mendongak, matanya merah karena tangisan dan ego yang terluka. Ia mencengkeram tangan Hana, tatapannya memohon. "Jangan. Aku mohon, Hana, jangan beritahu siapapun, termasuk ibuku. Jika dia tanya, biarkan dia mengira masalahnya ada padamu. Katakan rahimmu lemah atau apa saja. Tolong, jaga harga diriku sekali saja." Hana tertegun. Ia menatap suaminya dengan rasa tidak percaya. Fajar memintanya untuk menjadi kambing hitam, membiarkan dirinya dicaci maki oleh mertua sebagai wanita yang tidak subur hanya demi menutupi fakta bahwa Fajar adalah pria yang mandul. "Kau ingin aku berbohong pada semua orang, Mas?" tanya Hana lirih. "Hanya sampai aku siap mental, Hana. Tolong." Hana terdiam, menatap rintik hujan. Ia mencintai Fajar, tapi ia tidak menyadari bahwa kebohongan ini adalah pintu gerbang untuk dosa yang jauh lebih besar yang akan segera ia lakukan. Suasana ruang tamu rumah Hana dan Fajar. Ibu mertua Hana, Ibu Lastri, 58 tahun, duduk di sofa dengan wajah masam. Di atas meja, ia telah menjajarkan 5 botol plastik berisi cairan keruh berwarna coklat gelap.
jamu tradisional. "Minum ini Hana, semuanya," perintah Ibu Lastri tanpa basa-basi. "Ini ramuan dari dukun beranak paling manjur di kampung ibu. Katanya, kalau rahimmu dingin, jamu ini bisa menghangatkannya." Hana menatap botol-botol itu dengan rasa mual yang tertahan. "Bu, Hana sudah konsultasi ke dokter. Kita hanya perlu waktu." "Waktu? Ini sudah 3 tahun, Hana." Ibu Lastri memotong dengan nada tinggi. "Fajar itu anak laki-laki satu-satunya. Dia punya tanggung jawab meneruskan nama keluarga. Kalau kamu memang tidak sanggup memberikan keturunan, bilang sekarang. Jangan gantung nasib anak saya." Hana melirik Fajar yang duduk di sudut ruangan. Suaminya itu hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya, tidak membela istrinya sedikit pun. Sesuai perjanjian mereka, Fajar membiarkan ibunya percaya bahwa Hanalah yang bermasalah. "Fajar," panggil Ibu Lastri pada anaknya. "Ibu sudah bicara dengan Pak RT. Ada janda muda, kelihatannya subur, orangnya penurut. Kalau istrimu ini memang tanah yang kering, mungkin sudah saatnya kamu cari sawah lain." Dek, jantung Hana seolah berhenti. Kalimat itu seperti belati yang menusuk langsung ke harga dirinya. "Ibu, jangan bicara begitu di depan Hana," ucap Fajar pelan, tanpa tenaga. "Lalu kenapa? Ibu bicara kenyataan. Ibu tidak mau mati sebelum menggendong cucu dari darah dagingmu sendiri." Ibu Lastri berdiri, menatap Hana dengan jijik. "Ingat Hana, kesabaran ibu ada batasnya. 1 tahun lagi, jika perutmu tidak buncit juga, jangan salahkan ibu kalau ibu sendiri yang membukakan pintu untuk madumu." Suasana berganti, malam hari di dalam kamar tidur. Hana menangis dalam diam, sementara Fajar mencoba memeluknya dari belakang. "Maafkan ibu, Hana, dia hanya terbawa emosi," bisik Fajar. Hana membalikan badannya, menepis tangan Fajar. "Dia memintamu menikah lagi, Mas. Dia menghinaku sebagai wanita mandul di depan mukaku sendiri. Dan kamu diam saja. Kamu membiarkan aku menjadi tameng untuk kemandulanmu. Lalu aku harus bagaimana? Apa aku harus teriak ke seluruh dunia kalau aku bukan pria normal? Kau ingin aku hancur?" "Aku juga hancur, Mas. Aku ingin menjadi ibu," teriak Hana parau. Hana keluar dari kamar, berlari menuju teras depan untuk mencari udara. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, sebuah mobil berhenti. Seorang pria keluar dari mobil. Arya, 31 tahun, sahabat karib Fajar sejak SMA yang baru kembali dari penempatan kerja di luar kota. Arya tampak terkejut melihat Hana yang berantakan dan bermata sembab. "Hana? Kamu kenapa malam-malam begini menangis di luar?" Hana menatap Arya. Pria itu tampak segar, gagah, dan selalu menjadi sosok yang bisa diandalkan bagi Fajar. Sebuah pikiran gila, gelap, dan terlarang tiba-tiba melintas di benak Hana saat menatap wajah pria yang memiliki garis rahang mirip dengan suaminya itu. Suasana teras rumah yang sepi. Angin malam berhembus dingin. Hana masih terisak, sementara Arya berdiri dengan canggung namun penuh simpati. Ia menyerahkan selembar sapu tangan bersih kepada Hana. "Terima kasih ya," bisik Hana sambil menyeka air matanya. Arya menghela napas. Ia bersandar pada pagar. "Aku tidak bermaksud ikut campur, tapi aku tadi mendengar teriakan Ibu Lastri sampai ke depan. Soal keturunan lagi." Hana mengangguk lemah. "Ibu ingin Fajar menikah lagi jika tahun depan aku belum hamil. Dia menganggapku wanita cacat ya. Padahal..." Hana menghentikan kalimatnya. Rahasia Fajar hampir saja tumpah. "Padahal apa?" "Aku tahu Fajar, dia pria yang keras kepala. Tapi membiarkan ibunya menghinamu itu sudah keterlaluan," ucap Arya dengan nada geram. "Kalian sudah ke dokter?" Hana menatap Arya dalam-dalam. Ada kehangatan di mata pria itu yang tidak ia temukan pada Fajar akhir-akhir ini. "Kami sudah ke dokter, dan hasilnya, Mas Fajar yang mandul ya. Benar-benar 0. Tapi dia memohon padaku untuk merahasiakannya demi harga dirinya." Arya terpaku. Ia tidak menyangka sahabat baiknya memiliki kekurangan sebesar itu, apalagi tega membiarkan istrinya menjadi tameng. "Jadi dia membiarkanmu dihina demi egonya. Itu gila, Hana." "Aku mencintainya, tapi aku juga ingin menjadi ibu. Aku ingin melihat bayi di rumah ini sebelum Ibu Lastri benar-benar membawa wanita lain untuk suamiku."
Hana menatap tangan Arya yang kekar, memikirkan betapa sehat dan kuatnya pria di depannya ini. "Kenapa kalian tidak mencoba donor sperma? Di luar negeri itu hal biasa," saran Arya polos. Fajar tidak akan pernah setuju. Dia terlalu sombong untuk menerima benih orang asing di rahim istrinya. Dia ingin dunia mengira itu anaknya. Hana mendekat selangkah. Suaranya mengecil menjadi bisikan yang berbahaya. "Arya, kau adalah sahabat terbaiknya. Kau punya kemiripan fisik dengannya. Jika ada seseorang yang bisa memberikan bantuan itu tanpa Fajar tahu, orang itu haruslah seseorang yang dia percayai." Arya mundur selangkah. Wajahnya berubah tegang. "Hana, apa yang kau katakan? Itu pengkhianatan. Aku tidak bisa melakukan itu pada Fajar." "Ini bukan soal seks, Arya. Ini soal menyelamatkan pernikahan kami. Kau ingin melihat sahabatmu hancur karena ibunya sendiri? Kau ingin melihatku dibuang?" Hana memegang lengan Arya. Matanya memohon dengan kilatan keputusasaan yang liar. "Bantu aku memberikan keajaiban itu untuk Fajar. Dia tidak perlu tahu. Dia akan bahagia, ibunya akan diam, dan rahasianya tetap aman selamanya." Arya terdiam 1000 bahasa. Logikanya meneriakkan bahaya, namun hatinya yang selama ini diam-diam mengagumi Hana mulai goyah. Di dalam rumah, terdengar suara Fajar memanggil Hana dengan nada kasar, menambah tekanan di atmosfer malam itu. "Pikirkanlah Arya, aku tidak punya banyak waktu sebelum semuanya terlambat," ucap Hana sebelum masuk kembali ke rumah, meninggalkan Arya yang terpaku dalam kegelapan. Suasana sebuah kafe remang-remang di pinggiran kota, jauh dari jangkauan kenalan mereka. Hana duduk di pojok, mengenakan kerudung yang ditarik agak ke depan. Arya datang dengan langkah ragu, duduk di hadapannya tanpa memesan apapun. "Kau benar-benar serius dengan permintaan gila ini, Hana?" Suara Arya berat, penuh keraguan. Hana mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. Di dalamnya terdapat jadwal masa suburnya yang telah ia catat secara detail. Tadi pagi Ibu Lastri datang lagi. Dia membawa foto wanita janda itu ke rumah. Fajar tidak menolak saat ibunya bilang akan mengatur pertemuan. "Aku tidak punya waktu lagi, Arya." Arya memijat pelipisnya. "Kenapa aku? Aku sahabatnya, Hana. Jika dia tahu, dia akan membunuhku." "Justru karena kau sahabatnya, kau memiliki golongan darah yang sama dengannya, postur tubuh yang mirip, dan yang paling penting, aku tahu kau pria baik." Hana menggenggam tangan Arya di atas meja. Tangannya dingin namun mantap. "Kau tidak memberikan benih kepada orang asing, kau menyelamatkan sebuah keluarga." "Bagaimana dengan Fajar? Dia akan curiga jika tiba-tiba kau hamil setelah dokter bilang dia mandul," bantah Arya. "Aku akan bilang padanya bahwa aku diam-diam memberinya obat herbal dari Tiongkok yang sangat mahal. Dia pria yang sombong, Arya. Dia akan sangat ingin percaya bahwa keajaiban itu terjadi karena kejantanannya telah pulih. Dia tidak akan bertanya lebih jauh, karena itu akan melukai egonya." Jelas Hana dengan rencana yang sudah matang di kepalanya. Arya menatap Hana. Ia melihat seorang wanita yang sedang hancur namun tetap berusaha berdiri. Ada rasa iba yang bercampur dengan ketertarikan yang sudah lama ia pendam. "Hanya sekali, Hana. Hanya sampai kau hamil," ucap Arya akhirnya, menyerah pada logikanya sendiri. Transisi suasana. Sebuah kamar hotel yang sunyi, 3 hari kemudian. Hanya ada suara mesin AC yang berdengung lemah. Hana berdiri di dekat jendela, membelakangi Arya yang baru saja masuk. Aku membawa wadah steril jika kau ingin melakukannya secara medis," bisik Hana. Suaranya bergetar hebat. Ia sebenarnya merujuk pada inseminasi mandiri yang ia pelajari di internet. Arya mendekat, berdiri tepat di belakang Hana. Ia bisa mencium aroma parfum Hana yang lembut. "Kau yakin bisa melakukan itu sendiri? Peluangnya jauh lebih kecil daripada cara alami, Hana." Hana berbalik, nafasnya memburu. Di kamar ini, mereka bukan lagi seorang istri dan sahabat suami. Mereka adalah 2 orang asing yang sedang melakukan transaksi terlarang. "Lakukan apapun yang perlu dilakukan, Arya. Berikan aku anak itu. Selamatkan aku dari ibu mertuaku," rintih Hana. Arya mengulurkan tangannya, membelai pipi Hana yang basah oleh air mata.
Pada detik itu, niat untuk sekedar membantu mulai terkontaminasi oleh percikan gairah yang salah. Mereka tahu, begitu mereka melangkah lebih jauh malam ini, tidak akan ada jalan kembali bagi persahabatan Arya dan Fajar maupun kesucian pernikahan Hana. Hana memejamkan matanya rapat-rapat saat tangan Arya menyentuh pundaknya. Ia merasa seperti seorang pengkhianat sekaligus penyelamat dalam waktu yang bersamaan. Di benaknya, wajah Ibu Lastri yang menghina dan wajah Fajar yang memohon padanya terus berputar-putar. Hana, jika kita lakukan ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Bisik Arya, suaranya serak. Ia sendiri pun bergelut dengan nuraninya. Jangan bicara Arya, lakukan saja. Anggap aku bukan Hana dan anggap dirimu bukan sahabat suamiku, rintih Hana. Malam itu, cara medis yang mereka bicarakan terlupakan. Keputusasaan Hana bertemu dengan gairah Arya yang selama ini terpendam. Mereka terjebak dalam hubungan fisik yang intens. Sebuah tindakan yang seharusnya didasari cinta, namun kali ini didorong oleh obsesi akan keturunan dan pelarian dari rasa sakit. Setiap sentuhan terasa seperti bara api yang membakar janji suci pernikahan Hana. Namun, di balik rasa bersalah itu, ada secercah harapan gila bahwa di dalam rahimnya, sebuah kehidupan baru akan segera dimulai. Transisi suasana. Keesokan harinya, pukul 7 pagi, di rumah Hana dan Fajar. Fajar sedang duduk di meja makan, tampak segar, sedang menyesap kopi sambil membaca koran. Pintu depan terbuka. Hana masuk dengan langkah gontai. Ia masih mengenakan baju yang sama dengan kemarin. Wajahnya pucat dan matanya bengkak. Baru pulang, sayang. Bagaimana acara menginap di rumah ibumu? Ibu sehat? Tanya Fajar tanpa curiga sedikit pun. Ia benar-benar percaya pada kebohongan Hana bahwa istrinya butuh waktu untuk menenangkan diri di rumah orang tuanya. Hana mematung di ambang pintu dapur. Suara Fajar yang terdengar begitu percaya dan penuh perhatian justru terasa seperti silat yang mengiris hatinya. Ibu sehat, Mas. Dia kirim salam buatmu. Fajar berdiri, menghampiri Hana dan mengecup keningnya. Maafkan aku soal kemarin ya. Aku janji akan lebih membelamu di depan Ibu Lastri. Oh ya, Arya tadi menelpon. Dia bilang mau mampir sore ini untuk membawakan oleh-oleh dari kantornya. Hana hampir saja kehilangan keseimbangan. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja. Arya, mau ke sini? Iya, kenapa? Kalian kan juga sudah lama tidak mengobrol. Dia sahabat terbaikku, Hana. Di dunia ini, hanya dia yang bisa kupastikan tidak akan pernah menusukku jari belakang. Mendengar kalimat itu, Hana merasa ingin muntah. Ia segera berlari menuju kamar mandi, mengunci pintu dan jatuh terduduk di atas lantai yang dingin. Ia menangis tanpa suara, menyadari bahwa ia baru saja menghancurkan satu-satunya hal yang paling dibanggakan suaminya, percayaan pada seorang sahabat. Sambil memegang perutnya yang masih kosong, ia berbisik dalam hati. Tolong, biarkan ini berhasil. Jangan biarkan dosa ini sia-sia. Suasana kamar mandi di pagi hari yang sunyi. Hana duduk di atas tutup kloset dengan tangan gemetar. Di tangannya, sebuah benda kecil plastik menunjukkan 2 garis merah yang tegas. Positif. Hana menutup mulutnya agar isakannya tidak terdengar sampai keluar. Perasaannya campur aduk. Ada kelegaan luar biasa karena ia akhirnya akan menjadi seorang ibu, namun ada rasa ngeri yang dingin menyelinap di tulang belakangnya. Anak ini adalah pelindungnya dari Ibu Lastri, sekaligus bukti hidup dari pengkhianatannya. Ceklek. Pintu kamar mandi diketuk pelan. Hana, kamu di dalam. Sudah hampir setengah jam. Suara Fajar terdengar khawatir. Hana segera menghapus air matanya, menarik napas dalam dan membuka pintu. Ia menyodorkan tespek itu ke hadapan suaminya tanpa kata-kata. Fajar membeku. Ia mengambil benda itu, menatapnya dengan mata yang perlahan berkaca-kaca. Hana, ini benar. Aku hamil, Mas, bisik Hana. Fajar langsung memeluk Hana dengan sangat erat, mengangkat tubuhnya dan berputar di tengah kamar. Ya Allah, mukjizat. Ini benar-benar mukjizat. Dokter itu salah, Hana. Dia salah besar.
Fajar tertawa dan menangis bersamaan. Kejantananku, aku tahu aku tidak mandul. Aku tahu aku pria sejati. Hana merasa perih di dadanya melihat Fajar yang begitu bangga atas kemampuannya yang sebenarnya fiktif. Kebohongan ini memberikan Fajar harga diri yang baru. Namun harga diri itu berdiri di atas fondasi pasir yang sangat rapuh. Transisi suasana, sore hari di sebuah taman kompleks. Hana sedang duduk di bangku taman saat Arya tiba-tiba muncul dan duduk di sampingnya. Fajar menelponku sambil menangis tadi siang, ucap Arya tanpa menoleh. Wajahnya datar, namun matanya menyancarkan kegelisahan. Dia bilang kau hamil. Hana mengangguk pelan. Rencana kita berhasil, Arya. Sekarang kita harus kembali ke kehidupan masing-masing. Jangan pernah bahas malam itu lagi. Anggap itu tidak pernah terjadi. Arya menoleh, menatap Hana dengan tajam. Bagaimana bisa aku menganggapnya tidak terjadi, Hana? Itu darah dagingku yang ada di rahimmu. Setiap kali aku melihat Fajar memamerkan kebahagiaannya, aku merasa seperti pencuri yang merampas hakku sendiri. Kau sendiri yang bilang ini hanya untuk membantu, desis Hana. Jangan merusak semuanya sekarang. Fajar sangat bahagia. Ibu mertuaku mulai bersikap baik padaku. Tolong Arya, pergilah. Aku tidak bisa menjauh begitu saja, Hana. Aku akan terus mengawasi anak itu. Aku ingin memastikan dia tumbuh dengan baik. Dan ingat, di tubuh anak itu mengalir darahku, bukan darah Fajar. Arya berdiri dan pergi, meninggalkan Hana yang kini menyadari bahwa ia tidak hanya memelihara rahasia di dalam rahimnya, tapi ia juga telah mengikatkan dirinya pada seorang pria yang mulai menunjukkan tanda-tanda tidak ingin melepaskan apa yang ia anggap miliknya. Suasana ruang tamu rumah Hana dan Fajar. Acara akikah bayi mereka, Arka, yang baru berusia 3 bulan. Ruangan penuh dengan kerabat, balon biru, dan aroma nasi kebuli. Arka sedang tertidur pulas di dalam ayunan bayi yang dihias cantik. Ibu Lastri tidak berhenti tersenyum. Ia menggendong Arka dengan bangga, memamerkannya kepada setiap tamu yang datang. Lihat cucu saya, ganteng kan? Hidungnya mancung, kulitnya bersih, benar-benar bibit unggul dari keluarga kami. Fajar berdiri di samping ibunya, merangkul Hana dengan wajah yang berseri-seri. Alhamdulillah, Bu, mirip Fajar banget kan? Salah satu bibi dari pihak Fajar mendekat, menyipitkan mata menatap Arka. Tapi tunggu dulu. Fajar kan matanya agak sipit dan rahangnya bulat. Si Arka ini matanya lebar, kelopak matanya tegas, dan dagunya belah tengah. Hana merasakan tangannya mendadak dingin. Ia melirik ke arah pintu. Di sana berdiri Arya, mengenakan kemeja batik, sedang menatap ayunan bayi itu dengan pandangan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin mirip kakeknya dari pihak Hana, sahut Fajar santai, mencoba menutupi kecanggungan. Tapi lihat garis rambutnya, lanjut si bibi lagi, tidak menyadari detak jantung Hana yang berpacu kencang. Garis rambut M seperti ini persis sekali dengan si Arya. Ya kan Arya? Sini lihat, anak ini malah lebih mirip kamu daripada bapaknya. Tawa pecah di ruangan itu. Semua orang menganggapnya sebagai lelucon biasa antara sahabat karib. Namun bagi Hana, tawa itu terdengar seperti lonceng kematian. Transisi suasana. Di dapur beberapa saat kemudian, Hana sedang menyiapkan minuman tambahan saat Arya masuk ke dapur dengan alasan ingin membantu. Hana, bisik Arya. Suaranya berat dan penuh emosi. Kau lihat matanya? Dia punya mata ibuku. Dan dagu itu daguku. Diam Arya, jangan sekarang, desis Hana sambil membelakangi Arya. Semua orang bisa mendengar. Aku tidak bisa diam terus melihat Fajar memamerkan anakku sebagai prestasinya. Arya melangkah maju, berdiri sangat dekat di belakang Hana. Kau lihat bagaimana Fajar memegang tangan Arka? Dia memegang apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama lagi berpura-pura menjadi paman yang baik. Kau sudah setuju untuk merahasiakan ini? Hana berbalik, matanya berkaca-kaca karena takut. Kau ingin menghancurkan hidupku, hidup Arka. Jika Fajar tahu, dia akan membuang kami berdua. Tiba-tiba,
Suara langkah kaki terdengar mendekat. Fajar muncul di ambang pintu dapur, menatap mereka berdua dengan dahi yang berkerut. "Kalian sedang apa di sini? Dan kenapa wajahmu pucat sekali, Hana?" tanya Fajar. Tatapannya beralih dari Hana ke Arya, lalu kembali lagi ke Hana. Ada sedikit kilatan curiga yang melintas di matanya. Kilatan yang selama ini tidak pernah ada karena kepercayaan butanya pada sang sahabat. Hanya, Arya menanyakan apakah Arka sudah punya asuransi pendidikan. Bohong Hana, suaranya sedikit bergetar. Fajar terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. "Oh, begitu. Baguslah. Arya memang selalu peduli pada keluarga kami. Ya kan ya?" Dia menangis tadi sore saat aku pulang. Aku merasakannya, Hana. Dia tahu siapa ayah aslinya. Besok aku akan menjemputnya. Aku ingin membawa Arka jalan-jalan ke taman. Sendiri, tanpa Fajar. Hana meletakkan Arka yang sudah terlelap ke dalam boks bayinya. Jemarinya gemetar saat membalas pesan itu. "Kau gila? Fajar akan curiga kalau kau membawa bayinya sendirian. Jangan lakukan ini, Arya. Kau sudah berjanji." "Aku berjanji memberikan benih, bukan menyerahkan angaku selamanya untuk kau jadikan alat pemuas ego suamimu. Besok jam 10. Jika kau menolak, aku akan mampir ke kantor Fajar dan memberikan hasil tes kesuburan lamanya yang diam-diam aku ambil dari laci kerjamu dulu." Hana terduduk lemas di lantai. Ia tidak menyangka Arya selicik itu. Ternyata saat Arya sering berkunjung, dia tidak hanya memperhatikan bayi, tapi juga mencari senjata untuk memeras Hana. "Lihat dia, Hana. Hidung ini, bentuk telinga ini semua genetikaku. Darah Fajar tidak ada setetes pun di sini." Arya mencium kening Arka dengan penuh perasaan. "Cukup, Arya. Kembalikan dia," ucap Hana dengan suara tertahan. "Kau sudah melihatnya. Sekarang pergi." "Aku ingin lebih dari sekedar melihat, Hana. Aku ingin diakui. Aku ingin Arka memanggilku ayah suatu hari nanti." Arya menatap Hana dengan mata yang mulai tidak stabil. "Fajar itu mandul. Dia tidak berhak atas keajaiban ini. Kenapa kau tidak tinggalkan saja dia dan kita mulai hidup baru sebagai keluarga asli?" "Kau benar-benar sudah gila." Hana merampas kerata bayinya kembali. "Aku mencintai suamiku. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan rumah tanggaku, bukan untuk membangun hidup dengan pengkhianat sepertimu." "Pengkhianat?" Arya tertawa pahit. "Kita berdua pengkhianat, Hana. Tapi setidaknya aku tidak membohongi diriku sendiri. Hati-hati di jalan. Dan ingat, rahasia ini hanya akan aman selama aku merasa senang." Malam harinya di rumah, Fajar sedang duduk di ruang kerja, menatap tumpukan kertas. Hana masuk dengan perasaan was-was. "Mas, kok belum tidur?" Fajar tidak menoleh. Ia hanya mengangkat sebuah amplop putih yang tampak lecek. "Aku tadi merapikan laci berkas kesehatan kita untuk urusan asuransi Arka, Hana. Aku menemukan hasil labku yang setahun lalu, Hana. Hasil yang tertulis azospermia." Jantung Hana seolah berhenti berdetak. "Waktu itu aku sangat hancur sampai aku tidak membacanya dengan teliti. Tapi tadi aku iseng mencari tahu di internet. Dokter bilang peluang sembuhnya hampir mustahil tanpa operasi besar. Tapi kau bilang kau memberiku jamu dan obat herbal, lalu tiba-tiba kau hamil." Fajar berdiri, mendekati Hana. "Katakan padaku, Hana, obat herbal apa yang bisa menciptakan sel sperma di dalam rahim yang kosong?" Suasana ruang kerja Fajar yang remang-remang. Hanya ada cahaya dari layar laptop yang memantul di wajahnya yang kaku. Di layar itu, terlihat folder-folder file yang dikelompokkan berdasarkan tanggal. Fajar bukan orang bodoh. Selama ini, egonya yang besar memang membutakannya. Tapi penemuan hasil lab azospermia itu telah menyalakan api kecurigaan yang tak bisa dipadamkan. Ia mulai mencocokkan kalender, masa subur Hana, waktu menginap di rumah ibu, dan intensitas kunjungan Arya. Ia membuka sebuah file video. Itu adalah rekaman CCTV dari kamera keamanan tetangga depan rumah yang diam-diam ia minta dengan alasan mencari paket yang hilang. 3 minggu sebelum Hana mengumumkan kehamilan, gumam Fajar. Di layar,
terlihat mobil Arya berhenti di depan rumah saat Fajar sedang dinas luar kota. Hana keluar, masuk ke mobil itu, dan mereka baru kembali 10 jam kemudian. Wajah Hana saat turun dari mobil tampak gelisah, sementara Arya menunjukkan gestur protektif yang tidak lazim bagi seorang sahabat karib. Hana meremas serbet di pangkuannya. Mungkin dia hanya lelah, Mas. Pekerjaan Arya kan sedang banyak. Atau mungkin dia gugup karena dia tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Fajar mencondongkan tubuhnya ke meja. Hana, aku ingin kita melakukan sesuatu untuk merayakan kebahagiaan ini. Aku sudah membuat janji dengan klinik laboratorium sore ini. Hana membeku. Laboratorium? Untuk apa lagi? Tes DNA, Hana, untuk membuktikan pada dunia dan pada ibuku bahwa keajaiban itu benar-benar ada. Bahwa meski secara medis aku mustahil punya anak, Arka adalah darah dagingku. Fajar tersenyum, tapi senyum itu tampak seperti seringai predator. Jika hasilnya cocok, aku akan membangunkan rumah mewah untukmu. Tapi jika tidak, Fajar menggantung kalimatnya, berdiri dan mengelus kepala Arka dengan kasar. Jika tidak, berarti ada 2 orang yang sudah menganggapku mayat hidup selama setahun terakhir ini. Dan aku tidak suka dikhianati oleh mayat. Hana segera mengunci diri dan menelpon Arya dengan panik. Arya, Fajar tahu. Dia mengajak tes DNA sore ini. Bisik Hana sambil menangis. Lakukan sesuatu, Arya. Dia akan membunuh kita. Tenang, Hana. Suara Arya terdengar berat di seberang telepon. Aku sudah memikirkan ini. Jika dia ingin bukti, kita berikan dia bukti. Aku punya kenalan di laboratorium itu. Kita bisa memalsukan hasilnya. Hana terdiam. Satu kebohongan lagi. Satu dosa lagi di atas tumpukan dosa yang sudah setinggi gunung. Namun ia tidak tahu bahwa Fajar sebenarnya sedang mendengarkan seluruh percakapan itu melalui penyadap suara yang ia pasang di balik bingkai foto pernikahan mereka. Suasana ruang tamu keluarga. Malam hari, hujan deras mengguyur di luar, menciptakan suasana yang mencekam. Fajar duduk di kursi tunggalnya, memegang sebuah amplop coklat besar yang tersegel. Hana duduk di sofa seberangnya, wajahnya sepucat kertas. Arya berdiri di dekat pintu, tampak gelisah. Kalian berdua tampak sangat serasi berdiri di sana, ucap Fajar. Suaranya tenang namun mengandung getaran kemarahan yang tertahan. Seorang istri yang setia dan seorang sahabat yang paling terpercaya. Hana mencoba bicara, namun tenggorokannya tercekak. Mas, soal tes DNA itu. Oh, tes ini. Fajar mengangkat amplop itu. Arya, temanmu di laboratorium itu sangat berdedikasi. Dia mencoba memberikan hasil yang menyatakan aku adalah ayah biologis Arka. Sayangnya, aku bukan orang bodoh yang datang ke lab tanpa pengawasan. Fajar melempar sebuah flash disk ke meja. Aku punya rekaman suaramu, Hana, percakapanmu dengan Arya tentang rencana memalsukan hasil ini. Dan aku sudah melakukan tes DNA mandiri di tempat lain, seminggu yang lalu. Fajar membuka amplop coklat itu dan membacakan baris terakhirnya dengan suara yang menggelegar. Probabilitas hubungan ayah dan anak, 0%. Arka bukan anakku. Fajar, dengarkan aku. Arya melangkah maju. Kau mandul. Kau yang meminta Hana menanggung malu. Aku hanya membantunya memberikan apa yang tidak bisa kau berikan. Plak! Fajar berdiri dan melayangkan tamparan keras ke wajah Arya. Membantunya? Kau tidur dengan istriku, Arya. Kau menghamili wanitaku di belakang punggungku dan kau menyebutnya membantu. Kau mencuri harga diriku dan kau sebut itu solidaritas. Hana bersujud di kaki Fajar. Tangisan pecah seketika. Mas, aku melakukan ini karena aku takut kehilanganmu. Aku takut ibu memintamu menikah lagi. Aku ingin kita punya keluarga. Keluarga? Fajar tertawa pahit. Matanya berkaca-kaca karena dihianati oleh 2 orang yang paling ia cintai. Keluarga mana yang dibangun di atas rahim yang diserahkan pada pria lain? Setiap kali aku mencium Arka, aku mencium bau pengkhianatanmu, Hana. Setiap kali aku bangga menjadi ayah, kau dan Arya tertawa di belakangku. Tiba-tiba,
Ibu Lastri muncul dari arah kamar. Ia rupanya telah mendengar semuanya. Wajahnya merah padam. Tanpa kata, ia mendekati Hana dan menarik rambutnya. Wanita tidak tahu diri, kau membawa anak haram ke rumah ini dan membohongi anakku. Cukup, Bu, bentak Fajar. Namun suaranya terdengar lelah. Sudah cukup semua sandiwara ini. Fajar menatap Hana dan Arya secara bergantian. Hana, malam ini juga, kau pergi. Bawa Arka. Pergi bersama Arya jika itu yang kalian inginkan. Aku akan mengurus surat cerai besok. Mas, tolong. Arka butuh ayahnya. Rintih Hana. Dia punya ayah, Hana. Ayahnya berdiri di sana. Fajar menunjuk Arya dengan jari yang gemetar. Tapi dia bukan anakku, dan kau bukan lagi istriku. Silahkan nikmati keajaiban yang kalian ciptakan ini di luar rumahku. Fajar masuk ke dalam kamar dan membanting pintu, menguncinya rapat-rapat. Suara tangis Arka pecah dari dalam kamar bayi, namun Fajar tidak lagi datang untuk menimangnya. Hana berdiri perlahan, menggendong Arka yang masih menangis. Ia menatap Arya. Arya mencoba memegang bahu Hana, namun Hana menepisnya dengan benci. Hana menyadari sebuah kebenaran pahit. Ia memang mendapatkan anak yang ia inginkan, namun ia telah kehilangan jiwanya, rumah tangganya, dan kehormatannya. Hana melangkah keluar rumah menuju kegelapan hujan, meninggalkan semua kemewahan dan kebohongan di belakangnya. Di dalam rumah yang sunyi, Fajar terduduk lemas di balik pintu, meratapi kemandulannya yang kini terasa jauh lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.